Kamu pasti tidak mungkin tidak tahu tentang keberadaan sepatu Aero Street yang menjadi brand Indonesia yang paling banyak dibeli. Brand tersebut memiliki exposure yang tinggi terutama di media sosial seperti TikTok atau bahkan e-commerce. Keberadaan Aero Street yang sekarang melambung pesat tersebut bukanlah hal yang instan. Brand tersebut memiliki sejarah dan mereka sekarang sudah memberikan banyak kontribusi untuk Indonesia. Kira-kira Aero Street sudah ada belum nih dalam salah satu koleksi sepatu yang kamu miliki? Kita bahas lebih lanjut yuk tentang salah satu brand lokal ternama Aero Street. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Mengawali karir sebagai distributor sepatu, pemilik brand lokal Aero Street berasal dari Klaten, Jawa Tengah dan bernama Aditya Caesa Riko. Aditya Caesa Riko yang akrab dipanggil Riko ini sudah memiliki jiwa wirausaha sejak kecil karena dia membantu ayahnya untuk berjualan buku-buku yang diproduksi di perusahaan di mana sang ayahnya bekerja. Dan di tahun 2006, Riko sempat membantu usaha distributor sepatu milik ibunya yang mengalami pailit dan hampir bangkrut. Dia mulai menyokong beberapa produknya ke toko-toko sepatu secara offline. Awalnya, bisnis sepatu milik Riko tersebut hanya memiliki beberapa varian. Setelah dia menekuni dan kemudian perlahan bangkit dari keterpurukan, Riko belajar ilmu tentang dunia persepatuan di Tiongkok. Sukses dengan teknik pemasaran serta ilmu yang dia pelajari tersebut, Riko mulai berani membuat brand miliknya sendiri bernama Aero Street, di mana ia hanya berfokus dalam penjualan sepatu untuk kalangan cowok. Awalnya Aero Street juga hanya berfokus di dunia olahraga maupun formal yang sebagian besar digunakan untuk beberapa murid sekolah. Namun Aero Street pun memperluas segmen miliknya hingga ke kasual dan bahkan formal dan tetap berinovasi sejak peluncuran pertama Aero Street pada 2015 lalu. Slogan Aero Street yakni Now Everyone Can Buy a Good Shoes, yang artinya sekarang semua orang bisa membeli sepatu yang bagus, menjadi visi besar bagi Riko yang ingin berfokus untuk membuat semua orang di tanah air bisa memiliki sepatu yang bisa dibanderol dengan harga terjangkau. Harga sepatu mereka dibanderol dari Rp100.000 sampai Rp375.000 saja. Setelah berjualan secara offline, Riko memutuskan untuk menjual sepatu-sepatunya secara daring melalui platform e-commerce. Bukan langkah yang mudah untuk Riko untuk masuk ke dunia penjualan secara online, karena Riko belum memiliki pengetahuan mendalam tentang operasional toko online. Namun, tekadnya yang kuat didukung oleh edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang ia terima dari salah satu e-commerce yaitu Shopee, mengantarkannya pada kesuksesan dalam mengembangkan Aero Street secara digital. Riko kemudian memilih untuk berjualan di platform Shopee, di tengah maraknya penjualan produk secara online. Mulai berfokus ke Shopee pada 2019 lalu, Aero Street mulai meningkatkan angka penjualan sepatu hingga puluhan ribu, yang mencapai omset 5 kali lipat, dan bahkan Aero Street pun kini memiliki gudang dan tim produksinya sendiri. Sepak terjang dari Aero Street pun dimulai pada era pandemi. Aero Street sempat mengalami penurunan omset, dan penurunan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya karena adanya imbas dari pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang menyebabkan penurunan penjualan offline mereka hingga penurunan omset yang tersisa hanya 5-10% saja, serta adanya persaingan pasar dengan brand lain. Penurunan Aero Street membawa dampak signifikan terhadap industri fashion tanah air karena perusahaan ini adalah salah satu brand terbesar di negara ini, dan penurunan mereka pada saat itu telah meninggalkan kekosongan di pasar lokal. Pada saat itu tidak jelas bagaimana masa depan Aero Street, tapi ada hal yang menarik. Bahkan ketika pandemi, Aero Street tidak melakukan pemecatan sama sekali kepada pegawai mereka yang mencapai 1.400 orang. Luar biasa bukan? Dengan tekad yang kuat, perusahaan Aero Street menyusun rencana kembali untuk keluar dari guncangan ini. Usai berseteru dengan situasi yang membuatnya harus berpikir lebih keras, Riko yang selama ini masih menggunakan teknik marketing yang konvensional, kini berubah menjadi sepenuhnya online, dan offline store hanya digunakan untuk pameran atau bazar. Model sepatu yang dulunya monoton, kini hadir dengan berbagai variasi yang ditujukan untuk kaula muda. Bahkan di tahun 2022, Aero Street tidak hanya berfokus dalam bisnis sepatu. Kini mereka juga mulai merambah ke dunia aparel seperti kaos, kemeja, dan hoodie. Karena itu, Aero Street kini memiliki keuntungan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan era pandemi yang membuat ia harus memutarbalikkan otak demi bisa kembali ke era kejayaannya. Riko mengklaim bahwa produksi sepatu Aero Street terhitung di Agustus 2023 sempat melonjak hingga 9.000 pasang per hari. Banyak varian yang membuat Aero Street lebih banyak dilirik ketimbang brand sepatu dengan produk yang serupa. Termasuk salah satunya model Aero Street Tiger 2D Cartoon yang dibanderol dengan harga 100-210.000. Beserta bentuknya yang cerah yang digadang-gadang memiliki penjualan hingga 3.000 pasang hanya dalam waktu 30 menit saja di tahun 2020. Tentu semua produk tersebut bisa dibanderol dengan harga terjangkau, mengingat Aero Street menggunakan bahan yang full lokal dengan minim bahan impor. Melanjutkan topik tentang Shopee yang menjadi batu loncatan Aero Street ke kesuksesan, Aditya pun sempat mengikuti program ekspor Shopee, di mana brand asal Klaten tersebut bisa go internasional dan bahkan bisa mencakup negara lain, di mana beberapa kalangan di sana ingin menikmati kualitas lokal premium dari Aero Street. Program Shopee pun meliputi Asia Tenggara serta Tiongkok yang menjadi
titik kirim produk Aerostreet dengan ongkos kirim yang lebih terjangkau, ucap Rico. Shopee juga bisa membantu mempromosikan UMKM secara global berkat portal penjualan mancanegara yang disuguhkan oleh e-commerce asal Tiongkok tersebut. Secara detailnya, Shopee memiliki kolaborasi dengan Sekolah Ekspor serta Asosiasi Gabungan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin dengan lembaga Smesco Indonesia untuk mewujudkan eksportir produk hingga 500.000 sebelum 2030 berakhir. Program tersebut dimulai sejak Maret 2021 dan bahkan didukung oleh Kementerian Koperasi, UMKM, dan Kementerian Perdagangan. Selain memberikan produk sepatu kualitas premium dengan harga terjangkau, brand lokal Aerostreet sempat memberikan kolaborasi dengan budaya pop terkini. Uniknya, setiap kolaborasi yang diberikan oleh Aerostreet merupakan kolaborasi yang di luar kepala, serta mampu memberikan estetika terbaik untuk sepatu kolaborasi. Di antaranya ada Aerostreet X Bon Cabe yang rilis pada 12 Desember 2021 dengan stok 5.000 pasang saja dengan harga Rp209.000. Lalu ada Aerostreet X Nano Nano pada 9 September 2021 lalu yang diklaim terjual hingga 5.000 pasang dengan harga Rp359.000 per pasang. Lalu ada Aerostreet X Gibran Raka Buming, kolaborasi pertama Aerostreet yang bertema batik dengan Gibran Raka Buming, Wali Kota Solo dan calon Wakil Presiden Indonesia 2024. Produk ini dirilis pada 2 Oktober 2022 bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Lalu ada kolaborasi Aerostreet X KitKat di awal tahun 2023 yang menjual 1.402 pasang sepatu dengan kampanye bersama Menparekraf Sandiaga Uno dengan tajuk Ada Cinta, Ada KitKat. Sebarkan cinta produk Indonesia. Sepatu tersebut dibanderol dengan harga Rp199.000 dan hanya eksklusif di Aerostreet Lazada. Lalu ada Aerostreet X Kongguan yang sempat rilis pada 13 April 2023 dengan stok yang hanya 5.000 pasang. Selanjutnya ada kolaborasi Aerostreet X Shinchan X Thai Lalats yang rilis pada 23 Maret 2023 dengan stok terbatas di harga yang masih ramah kantong yakni Rp179.000 per pasang. Hingga kini pada Januari 2024, Aerostreet mengawali tahun dengan merilis kolaborasi bersama serial anime Dragon Ball Z dengan beberapa motif sepatu yang bisa kamu bandrol dengan harga terjangkau untuk sepatu lokal berkualitas premium. Sebagai kesimpulan, kita bisa belajar dari Aerostreet bahwa sebagai penikmat fashion, kita harus mengapresiasi UMKM dengan brand yang digadang-gadang memiliki kualitas terbaik. Apalagi Aerostreet juga punya kualitas yang sangat baik dengan harga yang terjangkau. Hal itulah yang membuat banyak peminatnya lebih merekomendasikan Aerostreet untuk keperluan casual dan formal. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.